Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini tuh saya akan menjelaskan 3 infografis yang telah saya buat, dan saya ingin menjelaskan 3 infografis tersebut dalam tentang bab kependudukan. Yang pertama yaitu infografis mengenai statistik kependudukan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk ini di Indonesia jumlah penduduknya kini sudah lebih dari 270 juta jiwa. Jadi awalnya itu pada tahun 2010 penduduk Indonesia itu berjumlah sekitar 237 juta jiwa, dan kemudian 10 tahunnya jumlahnya itu menaik menjadi lebih dari 270 juta orang. Yang selanjutnya, inilah yang disebut pertumbuhan penduduk dan tahun ke tahun. Kemudian angka ini juga terus berkembang setiap tahun, sehingga penting untuk merencanakan kebutuhan masyarakat seperti rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua yaitu, tahukah kamu bahwa setiap tahun jumlah penduduk di dunia ini terus bertambah? Inilah yang disebut pertumbuhan penduduk, yang dimana pertumbuhan penduduk itu tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jumlah penduduk memengaruhi banyak hal, seperti kebutuhan sekolah, lapangan kerja, huni, dan layanan publik. Dengan jumlah pertumbuhan yang besar di Indonesia, punya peluang besar terutama dari banyaknya penduduk usia produktif, tapi itu juga berarti kita harus siap untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang cukup untuk bersama. Untuk selanjutnya yaitu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 278 juta jiwa, yaitu di mana sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Jumlah yang besar ini akan membawa tantangan tapi juga peluang, terutama bagi kita bisa mengolah penduduk usia produktif dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu, kualitas penduduk adalah ukuran kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas ini, juga akan semakin maju suatu negara. Selanjutnya, kualitas penduduk artinya seberapa sehat sih dan terdidik dan produktif masyarakat di Indonesia. Itu menjadi tantangan masih ada dari pendidikan yang belum merata, sehingga dari lapangan kerja. Tapi dengan semangatnya belajar dan hidup sehat, kualitas penduduk juga bisa meningkat dan masa depannya juga akan menjadi lebih cerah. Selanjutnya yaitu ada mobilitas penduduk, yang dimana mobilitas penduduk ini tuh orang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik sementara maupun permanen. Untuk mobilitas sementara yaitu orang yang mudik dan kepergian kerja. Sedangkan mobilitas
permanen, yaitu di mana orang itu pindah rumah ke kota. Selanjutnya, di Indonesia mobilitas terbesar terjadi saat orang berpindah dari desa ke kota. Ini juga disebut dengan urbanisasi. Tujuannya yaitu untuk mencari pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaan atau orang yang saat mengangguran belum mendapatkan pekerjaan, terus ada atau ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Terus selanjutnya yaitu infografis kedua. Infografis kedua yaitu infografis berdasarkan data kependudukan. Yang pertama, di mana jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek 2020. Di data kependudukan Kabupaten Trenggalek 2020 ini jumlah penduduknya tuh mencapai 731.125 jiwa dan bertambahnya 34.830 jiwa dari tahun yang sebelumnya. Untuk Kabupaten Trenggalek sendiri itu terdiri dari 14 kecamatan, terus 5 kelurahan dan 152 desa. Yang kedua yaitu struktur usia, di mana di diagram ini anak-anak dari 0 sampai 14 tahun mencapai 17% produktif, juga 15 sampai 59 tahun 64%, dan lansia 60 plus tahun, yaitu yang artinya umurnya 60 ke atasan, juga mencapai 19%. Jadi hasil yang paling rendah yaitu jumlah anak-anak, itu mencapai 17% ya. Itu sedikit juga, yang berarti angka kelahiran di Trenggalek itu menurun. Tidak ada penduduk padatan, sehingga tidak ingin mempunyai angka kelahiran lebih banyak. Dan ketiga yaitu pertumbuhan. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan penduduk ya menurut jenis dan kelaminnya. Untuk jenis perempuan yaitu mencapai 384.548 jiwa, dan untuk laki-lakinya sendiri yaitu 346.577 jiwa. Jadi jika dari pertumbuhan jenis kelamin tersebut, jika ditambahkan jumlah penduduk Trenggalek tersebut akan menghasilkan jumlah penduduk di pertama tadi, yaitu 731.125 jiwa, dan bertambahnya tadi 3.830 jiwa dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada menurut jenis usaha dan pekerjaan. Ada pertanian yaitu mencapai 40,3%, dan untuk jasanya sendiri yaitu 15,8%, dan
manufaktur itu 1,40%. Untuk selanjutnya, infografis ketiga yaitu mengenai data kependudukan Indonesia. Dari data kependudukan Indonesia sendiri yaitu awalnya distribusi penduduk, di mana distribusi penduduk ini adalah penyebaran jumlah penduduk di suatu wilayah atau daerah tertentu. Seperti di peta ini, titik merah yaitu untuk daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Untuk titik kuning, bagian titik kuning ini untuk daerah jarang penduduk yaitu di Papua. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sendiri adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu atau yang disebut tahun ke tahun. Yang ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi penduduk sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang saat ini urbanisasi ini terus meningkat sekitar 3% setiap tahunnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, di Indonesia mobilitas terbesar terjadi saat orang itu berpindah dari desa ke kota. Dan untuk selanjutnya yaitu 4, dampak kependudukan, yaitu di mana dampak pendudukan ini adalah akibat dari jumlah penduduk atau kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah, dengan mengakibatkan di wilayah penduduk tersebut menjadi kemacetan lalu lintas, terus tekanan terhadap lingkungan, polusi, dan sampah. Dan untuk selanjutnya, solusi dampak kependudukan tersebut dari penyebab kemacetan lalu lintas, tekanan terhadap lingkungan, polusi, dan sampah tersebut, yaitu solusinya ada 3, yaitu yang pertama pengembangan transportasi umum, dan lalu kedua itu untuk pengaturan lalu lintas, di mana polisi itu untuk mengatur bagian lalu lintas. Terus ketiga yaitu ada promosi sendiri, itu gunanya itu untuk agar kendaraan ramah di lingkungan itu dapat berkembang, seperti promosi sepeda listrik kayak gitu. Dan solusinya itu untuk memilah sampah dan mengurangi juga polusi udara dari kendaraan tersebut. Jadi dari infografis ketiga saya menjelaskan secara banyak dan semoga sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya dari infografis ketiga tersebut.
Jika ada salah kata dari penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.